Informasi itu bisa lebih besar nilainya dibandingkan sumber daya alam. Ada VR kita. Iya. Wah, itu kan imajinasi. Iya. Di industri dan sebagainya itu semuanya penting. Tapi menurut saya yang paling penting banget adalah bagaimana kita melakukan effective communication sama tadi satu lagi barangkali collaboration. Untuk bagaimana supaya kita bisa mengerahkan segenap kemampuan kita. Bukan berarti kalau pesaing itu harus dimusuhi. Enggak. Kita bisa belajar dari pesaing kita. Itu disebut dengan collaboration across network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast kampus yang hari ini sangat luar biasa. Bukan luar biasa tapi luar biasa. Karena kita kedatangan maestro dosen yang menjadi idola-idola kita di kampus IPUIJA. Kita kedatangan Dr. Heri Margono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini Kak Fauzan atau Om Fauzan ini? Kak dong. Oke, Kak Fauzan. Siap, thank you. Apa kabar Kak Fauzan? Alhamdulillah, Dok. Okay. Alhamdulillah. Dok, aku sedikit menjelaskan background Pak Heri ini founder dan master trainer di Indo Metapov. Ya. Lecture. Berapa tahun? Saya ngajar sejak tahun 97. Wah, 27 tahun. Itu yang resmi ya di IPUIJA itu ya. Tapi sebelum itu sudah ngajar lama, jadi trainer. Sebelum 97 itu sudah mulai ngajar juga sebelumnya. Tapi betul-betul ya menjadi dosen tetap di IPUIJA sejak tahun 97. Keren. Lalu sebagai founder and director di Be Active. Iya. Founder and CEO Karisma Advertising. 33 tahun. Wah, luar biasa. Tahun 90 mulai. Dari tahun 90 dan pernah juga sebagai dosen di UI. Iya. Gitu ya. Kira-kira gambarannya gitu ya, Dok. Oke. Aku panggilnya Pak Heri lah. Iya. Panggilnya Pak Heri. Kalau dipanggilnya Kak juga dong, sama-sama Kak dong. Kak Heri, nggak mau kalah. Ya lebih muda gitu loh. Oke, Kak. Hari ini kita diskusi di podcast kampus yang nanti kita tayangkan di channelnya Kampus Universitas IPUIJA. Kita punya series podcast menuju seminar tanggal 20 nanti, Kak. 20, oke. 20 Januari itu harus hadir, Kak. Oke. Ada pembicaranya dari fintech. Sip. Ada pembicaranya dari FMCG. Oke. Ada pembicaranya dari dunia pendidikan. Oke. Nah, di situ juga kita kerjasama dengan teman-teman yang mensponsori, kebetulan teman-teman kelas kita juga nih, Kak. Oke, temanya apa di situ? Temanya tentang manajemen SDM dalam rangka menuju tahun Indonesia Emas 2045 nanti, Kak. Wih, keren. Luar biasa kan? Keren. Anak IPUIJA kreatifnya luar biasa emang. Nggak ada lawan. Mantap. Nah, hari ini menuju ke sana kita mau diskusi kalau bicara podcast sama Kak Heri hari ini adalah kita bicara tentang, kan kalau sekarang orang tuh banyak yang nggak siap dengan situasi perubahan-perubahan yang hancur. Digital masuk. Hancur yang konvensional. Nah, kalau bicara tentang tema kita diskusi hari ini tentang keberanian versus kenyamanan. Berani, nyaman. Ya. Oke. Kalau lu mau nyaman, ya harus berani juga. Nah, kira-kira dari sudut pandang Kak Heri gimana kalau kita ngambil skill di Seven Survival tuh kira-kira menurut Kak Heri gimana? Silakan, Kak. Oke, gini, saya pengen cerita sedikit ya tentang era sekarang ada era 5.0. Apa itu yang dibutuhkan? Bukan hanya era industri 5.0 sekarang itu, bahkan sekarang community pun sudah community 5.0. Ya, community-nya juga akan berubah sekarang jadi 5.0. Itu berubah banget. Nah, apa yang harus dilakukan dan seperti itu? Nah, kalau dahulu perusahaan besar mengalahkan perusahaan kecil. Kalau di era sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi walaupun kita adalah kecil, nggak perlu takut bersaing dalam sekarang ini. Asal kita bisa cepat, kita bisa mengalahkan yang besar-besar. Iya, kaitannya kepada itu keberanian sama kenyamanan tadi itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan apa? Nah, dalam perkembangan teknologi yang begitu besar tadi itu, kita terjadi disrupsi kompetensi.
kompetensi daripada SDM-nya. SDM-nya juga harus memiliki kompetensi bagaimana menghadapi era industri 5.0 maupun community 5.0. Apa disrupsi itu? Saya ingin mengutip apa dikatakan oleh Tony Wagner. Ya, tapi sebelum itu, kalau kita bicara masalah skill itu ada dua. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Okay. Nah, kalau bicara masalah hard skill itu seperti apa? Bagaimana skill kita mampu berbahasa asing, skill untuk bagaimana mengimplementasikan tentang aplikasi, skill tentang kata SEO, SEM, search engine marketing, itu semua itu adalah hard skill. Tetapi Tony Wagner lebih fokus kepada soft skill. Bukan hard skillnya. Apa tuh, Dok? Ada 7 sebenarnya. Yang pertama adalah kuliah berapa SKS nih? Kita ringkas aja ya. Ada 7 itu dan menarik sekali. Yang pertama adalah di era yang sekarang industri 5.0 maupun community 5.0 itu kita harus memiliki namanya, pertama adalah survival skill yang pertama adalah kita memiliki namanya critical thinking and problem solving. Oke. Critical thinking aja nggak cukup. Nggak cukup. Tapi juga problem solving. Banyak orang kritis tapi bukan problem solving, tapi problem maker. Nggak boleh. Tapi kita menjadi critical thinking and problem solving. Itu harus kita miliki. Nanti penjelasan nanti ya. Tapi inti yang pertama itu. Yang kedua, kita harus memiliki apa yang disebut dengan collaboration across network. Kita harus berkolaborasi. Jadi kita nggak hanya cuma kritis, tapi kita juga harus berkolaborasi. Kolaborasi across network itu apa artinya? Kadang-kadang kita kalau bicara masalah kolaborasi, kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang sepaham sama kita. Kadang-kadang benar begitu atau memang nggak boleh begitu? Boleh, tapi kita di era sekarang, era 5.0 itu nggak selalu bersaing. Kita disebut dengan kita melakukan kolaborasi itu harus melakukan apa yang disebut dengan competition. Apa competition itu? Kadang-kadang kita bersaing, kadang-kadang kita berkompetisi. Kita harus bisa berkolaborasi dengan musuh kita. Itu yang hebat. Jadi nggak hanya kolaborasi dengan yang orang sepaham sama kita, tapi kita harus berkolaborasi juga dengan musuh kita. Jadi no baper-baper. Kadang-kadang kita bersaing secara fair, tapi kadang-kadang kita berkolaborasi. Gabungan antara in cooperation sama in competition itu disebut dengan competition. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki namanya yang disebut dengan agility and adaptability. Kita butuh lincah. Tadi dikatakan bahwa sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Oleh karena itu kita harus memiliki keterampilan yang disebut dengan agility. Tapi cepat aja, lincah aja nggak cukup kalau nggak melakukan adaptasi. Atau sebaliknya, kita melakukan adaptasi saja, tapi lambat juga nggak cukup. Makanya disebut dengan agility and adaptability. Itu harus dua-duanya. Kita bergerak cepat, tapi juga beradaptasi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kita harus memiliki namanya initiative and entrepreneurship. Jadi, kita harus punya namanya self-starter. Jadi kita nggak mesti ini, tapi kita harus belum apa-apa, kita harus punya inisiatif, penuh inisiatif. Dan entrepreneurship. Jadi di era sekarang tuh harus memiliki jiwa wirausaha. Itu penting banget. Punya perusahaan banyak, Pak. Kalau kita nggak mau jiwa wirausaha, akan salah bersaing gitu loh. Nah itu harus kita miliki. Jadi mahasiswa pun juga harus memiliki jiwa wirausaha. Ini yang pernah salah satu yang digaungkan oleh IPJ sebenarnya. Salah satunya bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha muda juga di sini. Itu menarik. Jadi kita harus memiliki entrepreneurship. Kemudian ini sudah keberapa nih? 1, 2, keempat ya. Sekarang kelima. Yang kelima apa? Yang kelima kita harus memiliki namanya, kita harus punya kemampuan assessing and analyzing information. Kita harus melakukan akses informasinya seperti apa, kemudian kita harus analisa untuk informasi itu. Jadi kalau dulu negara itu sangat mengandalkan namanya sumber daya dalam negeri atau namanya disebut dengan natural capital. Itu dulu ya. Sekarang sudah information capital. Jadi kadang-kadang informasi itu bisa lebih besar nilainya dibandingkan sumber daya alam. Itu luar biasa. Makanya kita harus mampu di sini adalah bagaimana kita menganalisa, itu penting banget, mengakses informasi dan menganalisa. Itu yang keempat tadi ya. Kelima. Yang keenam adalah kita harus, saya lupa urutannya, tapi yang keenam adalah kita harus melakukan effective communication.
Waduh. Jadi nggak hanya itu, kita harus memiliki gimana cara melakukan effective communication. Karena saya dari orang Jawa ada istilah namanya, kalau dulu pernah ada lagu Lati ya, itu sangat mendunia kan. Di dalam lagu Lati itu diceritakan bahwa ajining diri ono ing lati. Maknanya apa? Harga diri seorang itu tergantung daripada ucapannya, lidahnya. Nah, itu komunikasi penting. Kalau sekarang jempolnya. Jadi lidah itu bisa. Nah, nanti kita bahas tentang effective communication. Jadi bagaimana jempol bisa kok gimana tuh komunikasi pakai jempol itu apa? Nanti kalau mau dibahas detail seperti itu. Jadi sangat penting. Jadi perjuangan hidup itu tergantung daripada pelaksanaan kata-kata. Bagaimana kita merangkai kata-kata yang cuma 26 huruf itu, kita bisa mempengaruhi orang. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah curiosity and imagination. Jadi kita harus ada rasa ingin tahu. Jadi kita harus terus belajar dan belajar terus. Jadi kita punya prinsip harus ada namanya continuous improvement. Itu adalah curiosity and imagination. Apa imagination? Saya ingin mengutip dari kata oleh Albert Einstein bahwa imagination is more important than knowledge. Jadi kita harus selalu berimajinasi. Era sekarang sampai sekarang era 5.0 itu karena imajinasi semua itu. Iya betul. Dahsyat sekali. Nah 7 tadi itu kalau dibahas satu persatu bisa 1 hari. Sekarang mau dibahas yang mana? Ayo. Imajinasi itu sekarang udah jadi bisnis. Iya, imajinasi jadi bisnis sekarang itu. Semua dari imajinasi semuanya. Ada VR kita. Iya. Wah, itu kan imajinasi yang muncul jadi bisnis. Iya. Makanya itu curiosity and imagination itu sangat penting banget. Nah, kalau kita memiliki itu akan dahsyat. Nah, sekarang mau pengen yang bahas yang mana? Ayo. Nah, kalau bicara Highlander, artinya nggak ada matinya nih. Kita kan harus bertahan untuk di survival skill. Kalau bicara prioritas, apa sih kita kan ngobrol di industri kampus. Apa yang kira-kira kita harus persiapkan? Ada kisi-kisi dari Kak Heri soal itu. Kalau saya sendiri saya terapkan di kampus, itu yang pertama wajib hukumnya. Jadi saya semua ngajak mahasiswa saya menjadi memiliki critical thinking and problem solving. Makanya saya kalau ngajar, saya selalu ajak mahasiswa saya untuk menganalisa. Tapi menganalisa bukan hanya berhenti menganalisa, tapi juga punya pendapat. Saya minta ada pendapat. Implikasinya apa setelah dianalisa? Kadang-kadang cuma menganalisa tok tapi nggak ada implikasinya. Nah itu yang saya selalu arahkan mahasiswa saya atau memiliki yang minimal. Kalau saya di kelas saya minimal ada target saya memiliki critical thinking and problem solving. Bukan problem maker ya. Walaupun ada beberapa yang critical thinking problem maker banyak. Tapi kembali lagi. Tapi nggak di kelas ini. Nggak di kampus ini ya. Ya itu ada goal. Nah tapi kalau dalam kondisi yang umum seperti ini di industri dan sebagainya itu semuanya penting, tapi menurut saya yang paling penting banget adalah bagaimana kita melakukan effective communication sama tadi satu lagi barangkali collaboration. Kalau mau tapi semua prioritas penting, itu harusnya. Kita harus bagaimana komunikasi itu penting karena apa tadi bahwa perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Berhasil dari kita berjuang merangkai kata demi kata. Oleh karena itu kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Memang kalau di kelas nih jadi dosen, waduh, what do you think? Jadi udah dianalisa apa yang dilakukan. Nah itu tuh. Makanya jadi favorit anak-anak tuh gitu. Saya ajak untuk berpikir terus dan mengasih solusi. Nah tadi kan nyambung ke yang berikutnya Kak, bahwa tadi kan disampaikan bahwa kita harus bisa berkolaborasi collaboration across network. Artinya bahasa yang lebih sederhana bisa diterima sama teman-teman kita gini di situasi itu apa ya kira-kira Pak penjelasannya? Collaboration across network. Mana tadi saya katakan bahwa collaboration across network itu bukan berkolaborasi dengan orang yang sepaham sama kita aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan musuh kita. Wah, gimana caranya tuh supaya nggak baper gitu? Supaya nggak baper dan sebagainya. Nggak baper gitu kan? Gini, itu semua dari mindset kita bahwa semuanya itu mana gini. Kalau kita punya pesaing, itu bukan berarti kita harus musuhi, enggak gitu. Persaingan itu menguntungkan semua pihak. Dengan ada persaingan itu, apa yang terjadi? Kita mampu mengeluarkan segenap kemampuan kita. Tidak ada orang yang sekaliber, katakan Ronaldo, tidak ada orang yang sekaliber Messi tanpa ada persaingan. Iya. Jadi persaingan itu adalah penting untuk bagaimana supaya kita bisa mengerahkan segenap kemampuan kita. Tapi
bukan berarti kalau pesaing itu harus dimusuhi. Enggak. Kita bisa belajar dari pesaing kita. Itu disebut dengan collaboration across network. Kita harus bangun kesadaran itu dulu. Oke. Nah, Setelah itu, sekarang saya ingin mengutip bahwa business is innovation and relationship. oke. Berhasil tidaknya suatu bisnis itu sangat tergantung daripada relationship, hubungan tadi itu, kolaborasi lagi tadi itu, Iya. and innovation. Oke. Dan melakukan inovasi-inovasi. Bagaimana Nah, berinovasi? hari ini saya ngomong relationship-nya ya. Relationnya, Nah, oke. bagaimana kita melakukan kolaborasi? Ada beberapa kalau kita mengikuti daripada semboyan nenek moyang kita, semboyan para pendiri kita, Oke. satu bahasa Oke. apa? Satu bahasa. Bahasa Indonesia. Apa lagi? Kita harus bersatu kan kita? Oke. Oke. ya, Kita harus bersatu kan? Terus satu lagi, apalagi ya? Kalau Bhinneka Tunggal Ika apa ayo? Iya benar. Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Apa ayo? Oke. Bhinneka Tunggal Ika apa? Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap harus satu. Iya. Ya kan? Saya dapat. Iya. Nah, sekarang Oke. saya nanya kepada ini juga Oke, kan. oke. Ya, itu makna daripada kolaborasi. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu disebut dengan tadi itu collaboration across network. Kalau di mana itu luar biasa. Nah, persyaratannya adalah bagaimana melakukan kolaborasi kan itu. Jadi kenapa kolaborasi penting? Karena terutama negeri kita masih punya banyak masalah. Masalah macam-macam ya, bisa masalah sosial, Regulasi, masalah sosial. ekonomi, masalah lingkungan, semua tadi. Tapi percayalah, kalau kita bisa berkolaborasi, itu semua masalah bisa teratasi. Kalau kita bisa mengacu kepada istilah ekonomi ya, kalau kita membangun bangsa negara itu ada 4 modal utama. Oke. Untuk membangun bangsa dan negara itu. Yang pertama modalnya adalah kita bisa membangun bangsa atau negara Indonesia ini dengan natural capital, sumber daya alam. Sumber daya alam gitu. Yang kedua itu adalah physical capital. Seperti apa itu? Kayak misalkan infrastruktur, kemudian mesin-mesin dan sebagainya. Itu masuk kepada kategori adalah physical Physical capital. capital. Yang ketiga adalah membangun bangsa Indonesia, negara kita yang kita cintai itu. Kita harus yang ketiga disebut dengan kita membangun namanya human capital. Manusianya harus kita bangun. Oke. Gimana menjadi orang yang unggul, yang harus memiliki survival skill tadi itu. Oke. Itu adalah membangun human capital. Dan yang keempat, yang nggak kalah pentingnya, modal membangun bangsa ini adalah social capital. Nah, sesungguhnya bahwa kita berkolaborasi itu dalam rangka membangun social capital. Oke. Membangun modal sosial. Oke. Nah, kalau kita sudah punya modal sosial, itu sama kita bersinergi, itu kekuatannya akan dahsyat sekali. Oke. Semua masalah yang kita hadapi di Indonesia atau dimanapun, kalau kita pecahkan secara bersama-sama, secara berkolaborasi, membangun modal sosial atau social capital tadi itu bisa teratasi. Oke. Itu kira-kira Kak Fauzan. Luar biasa. Waduh, lengkap banget. Gitu. Pertanyaannya adalah karena sekarang saya naik Kak Fauzan, gimana cara berkolaborasi sekarang kan? Ya. Ada syaratnya. Nah, itu tadi sebelum ke situ ya aku tertarik yang dengan yang namanya human capital tadi. Iya, human capital. Human capital tadi dengan topik kita ini bahwa mau nyaman atau mau berani. keberani Keberanian gitu. atau nyaman. Iya, berani atau nyaman kan gitu. Oke. Kalau sekarang kan orang yang namanya mengambil keputusan untuk berani itu rasanya penuh dengan pertimbangan. Udahlah gue di sini aja. Oke. Nggak apa-apa lah gaji gue segini aja. Kalau bicara di industri organisasi. Udahlah gue coba bisnis, gue entrepreneur. Nah, dari situ kira-kira kalau saran dari Kak Heri itu biar kita bisa survive ke depan menuju Indonesia emas, apakah kita harus sudah mulai lompat berani ke industri, ke entrepreneurship atau apa, gimana tuh Kak? Oke. Human capital, oke. Sebelumnya saya pengen bahas, tadi itu ada 4 modal membangun bangsa ini. Jadi tadi natural capital, physical capital, human capital, sama social capital. Nah, kalau kita mengacu pada lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Oke, saya bukan membahas itunya. Tapi yang paling utama apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk
Indonesia Raya. Nah, Oke, benar. Membangun, yang dibangun apa katanya? Jiwanya Jiwa. dulu, badannya. Jadi, Tunggu Pak, bangunlah jiwanya. Oh iya, benar. iya, Jadi bukan badannya jiwa ya, dulu. Bukan badannya dulu ya. Nah, saya punya pendapat bahwa jiwanya Indonesia itu adalah human capital sama social capital itu. Betul. Tepat. Jadi yang kita bangun dulu itu harusnya manusia dulu. Human capitalnya dulu. Baru badannya apa? Infrastruktur, kemudian fasilitas yang lainnya, kemudian alam, itu badan semua. Jadi yang utama mesti harus dibangun adalah jiwanya dulu. Itu apa? Human capital, social capital itu harus dibangun. Kalau Indonesia mampu membangun human capital dan social capital, dahsyat. Kalau bicara human capital index Indonesia, Human Development Index. Ini gimana deh? Sayangnya Human Development Index kita di bawah rata-rata dunia. Itu sayangnya. Padahal Human Development Index itu mencerminkan 3 hal. Akses terhadap ekonomi rendah. Pendidikan. Kemudian akses terhadap pendidikan rendah. Dan yang ketiga akses terhadap kesehatan rendah. Berarti kalau kita masih di bawah rata-rata dunia, berarti kita tiga-tiganya rendah. Nah itu adalah tugas kita. Tugas kita bersama, nggak bisa kita semua diserahkan pemerintah. Ke kampus juga. Iya, termasuk Kapolsek juga punya ini. Iya, ini betul. sekarang dalam rangka membangun human capital sekarang ini. Betul. Kita kepengen nih, pengen antusias, tapi ketika udah berprestasi nggak ada apresiasi. Saya lebih cenderung bukan take and give dalam hidup ini, tapi give and receive.